Ya, untuk membahas seperti apa konsep sociopreneur yang dilakukan oleh beliau, saat ini kita telah terhubung dengan Mbak Mira Hong selaku sociopreneur. Selamat pagi Mbak Mira, apa kabar Mbak? Baik, selamat pagi semuanya penonton KAI Pagi. TV. Baik, selamat pagi. Mbak Mira, sebelum kita membahas mengenai payung gelis karya Mbak Mira ini, mungkin boleh Ya, diceritakan saat ini seperti apa kondisi para perajin dan pelukis payung gelis di Tasikmalaya, Mbak Mira? kebetulan di bulan Januari tahun 2020 sebelum pandemi aku berkesempatan dengan sahabat-sahabatku yaitu juga nanti Mas Arto juga ada ya berkesempatan mengunjungi para pengrajin di Tasikmalaya. Memang sangat mengenaskan kondisinya karena banyak di antara mereka yang sudah memasuki umur di atas 65 tahun. Dan memang generasi penerusnya sudah tidak ada yang angkatan umur yang lebih muda atau di angkatan di bawahnya. Lalu mesin yang digunakan juga sangat minim sekali dan tidak layak pakai lagi karena mereka tidak punya dana untuk menggantikan mesin tersebut atau bila ada kerusakan tidak bisa diperbaiki karena tidak ada dana. Lalu selain dari segi itu, segi kemapanan sosialnya juga jauh sekali di bawah rata-rata penduduk di Tasikmalaya. Jadi sangat mengenaskan kondisinya dan ini yang membuat aku dan para sahabat sangat tergerak untuk yuk kita melestarikan para pengrajin payung gelis ini karena budaya payung gelis ini sudah ada sejak 1904 dan ini sudah menjadi salah satu budaya penting di Tasikmalaya, nggak cuma untuk hiasan tapi juga untuk kelangsungan upacara agama dan adat istiadat. Gitu Baik, sih. jadi memang sangat-sangat memprihatinkan ya Betul bagaimana sekali. para Betul. pengrajin ini sudah sangat lanjut usia. Kalau boleh tahu berapa sih pengrajin yang tersisa dan apakah masih ada harapan untuk diregenerasi mengingat usia mereka telah lanjut dan ini satu budaya yang sudah ratusan tahun harus dipertahankan. Betul. Jadi sebenarnya ada satu desa di Tasikmalaya memang di gerbangnya aja tulisannya Desa Payung Gelis gitu. Tapi memang kebanyakan sudah lanjut usia dan sebenarnya mereka mempunyai anak keturunan yang tidak lagi meneruskan usaha payung gelis ini dikarenakan status ekonomi. Karena mereka tidak melihat bahwa payung gelis ini bisa menjadi sumber penghasilan atau bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi mereka banyak yang beralih profesi menjadi pedagang atau ke Jakarta atau buruh pabrik gitu. Jadi sebenarnya masalahnya adalah uh, orang-orangnya ada, cuman mereka tidak yakin, tidak percaya dengan masa depan payung gelis. Yang kita tawarkan, aku, Mas Arto, Mas Akbar bersama semua Mas Singgi dan studio dapur dan seluruh tim yang ada di Kiku Kini, nama gerakan kita Kiku Kini, uh, ini yang kita tawarkan adalah sebuah harapan baru dan memberikan wawasan baru kepada regenerasinya mereka ini bahwa payung gelis ini sebenarnya bisa menjadi sumber penghasilan kalau kita lebih kreatif lagi. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya kreativitas dan adanya orang yang percaya di luar Tasikmalaya bahwa industri ini bisa berjalan gitu. Baik, Oke, jadi baik. memang ini yang diharapkan dari Mbak Mira, Mas Sabto dan Betul. teman-teman untuk bisa Betul. memperluas juga bagaimana pesona payung Tasikmalaya ini sebenarnya masih potensial untuk Betul sekali. dinikmati ya. Jadi sebagai Ya, warisan dan budaya juga ya sebenarnya. Nah, betul, selain warisan budaya, kita juga mengedukasi, pada saat yang sama mengedukasi masyarakat di luar Tasikmalaya untuk pada tahu nih sebenarnya Indonesia juga ada punya payung yang keren banget gitu. Yang fungsinya sekarang beradaptasi dengan nilai-nilai perkembangan zaman saat ini. Kalau dulu cuman bisa sebagai hiasan, sekarang kita modifikasi agar lebih fungsional yaitu tahan hujan gitu. Jadi nggak cuman payung taruh dipajang di rumah, tapi ini benar-benar payung fungsional gitu.
Oke, baik. Jadi ada fungsi yang benar-benar bermanfaat ya yang dapat digunakan. Mbak Betul. Mira, kita langsung ke aksi sosial yang Mbak Mira lakukan. Katanya seluruh penghasilan dari penjualan payung ini didonasikan kepada para perajin dan juga pelukis payung Tasikmalaya. Ini sudah berjalan dan berapa lama dan kenapa Mbak Mira mau memberikan seluruh penghasilannya? Apakah ini tidak merugikan bagi usaha atau bisnis dari Mbak Mira sendiri? Ya itu aku sering banget ditanya, bahkan, Mas Akbar, Mas Arto yang, satu gerakan sama aku juga nanya sampai 3 kali, "Lu yakin nggak mau ambil? Ayo nggak apa-apa, ambil sedikit aja biar, brand aku Miwa Pattern juga menghasilkan," gitu dari payung. Tapi, jawaban aku selalu sama, yaitu aku terus terang aku, pada saat masa pandemi ini, eee, bisnis brand aku yaitu Miwa Pattern itu melonjak sangat jauh, berkali-kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Hanya gara-gara aku jualan barang yang sangat related, dengan masa pandemi ini. Jadi aku bilang sama, para sahabatku dan, masyarakat juga bahwa ini, kayak give back aku, rasa terima kasih aku kepada orang-orang yang men-support aku selama ini, bahkan, para fans-fans dan followers Miwa Pattern yang men-support sampai brand ini bertahan bahkan berkembang di pandemi ini. Jadi ini kayak aku, sharing my blessing juga, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya aku punya project payung gelis Tasikmalaya ini sudah sebelum pandemi ya, bahkan kita tuh mengenal, payung gelis ini sejak Desember. Tapi memang ketika kita mau launching di bulan Maret, tiba-tiba kan pandemi. Jadi aku merubah strategi bisnis, Mas Arto, Mas Akbar, pokoknya semua kita sibuk masing-masing, sampai akhirnya, bulan lalu aku memutuskan, "Oke, this is time untuk aku launching lagi si payung gelis," karena, di saat yang tepat karena followers Miwa juga sedang naik dan sedang lagi heboh-hebohnya. Kenapa aku nggak mengedukasi mereka tentang gerakan sosial ini, supaya mereka juga, eee, nggak cuman beli barang doang di Miwa Pattern, tapi juga mendapatkan manfaat, sosial bahwa hidup ini tuh nggak cuman tentang uang, tapi juga yuk di saat yang lagi sulit ini, yuk kita jangan, berhenti berbuat baik dan kita terus harus berbuat baik dan terus memikirkan kondisi orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi itu yang aku edukasi dari gerakan ini. Memang keuntungannya 100% aku berikan kepada, para pengrajin, karena menurut aku apa yang sudah diberikan kepada aku oleh semesta ini sudah sangat berlimpah. Jadi, sampai saat ini rezeki aku tidak kekurangan Mhm. dan apa salahnya aku membagi sedikit yang aku hasilkan untuk mereka yang membutuhkan. Itu aja sih sebenarnya pemikiran aku. Luar biasa ya, Mbak. Betul. Mbak mungkin bisa sedikit tips ini, di saat pandemi para pelaku usaha mungkin ada yang harus mengurangi karyawannya, ini justru Mbak Mira Nah, bisa tetap survive, bahkan masih bisa berdonasi. Mungkin ada tips untuk i para pelaku lain untuk bisa bertahan dengan usahanya dan tetap semangat di tengah pandemi ini, Mbak? ketika awal pandemi juga pasti aku banyak kekhawatiran, "Aduh gimana ya caranya mempertahankan, para pegawaiku di pabrik dan pegawaiku di retail aku." Ya sebenarnya aku cuman berdoa waktu itu, gimana caranya aku tidak, mengeluarkan mereka dan tetap memberikan gaji ke mereka karena pada saat, baik-baik aja sebelum pandemi, mereka tuh menghasilkan uang loh buat aku. Di saat aku lagi liburan, di saat aku lagi tidur, di saat aku lagi, eee happy-happy sama teman gitu. Tapi kenapa pada saat, eee kesusahan ini aku malah, memutuskan mereka gitu. Jadi sebenarnya awalnya cuman niat baik gimana caranya mempertahankan mereka supaya mereka tetap bisa punya penghasilan untuk keluarga mereka yang mungkin juga terkena PHK di tempat lain. Dan ternyata niat baik itu sangat disambut oleh alam semesta beneran karena aku bener-bener dikasih project bahkan kolaborasi sama brand-brand besar di saat pandemi ini. Menurut aku tipsnya adalah
eh, jangan karena kondisi yang sulit ini merubah baiknya kita gitu. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita berjuang dan niat dengan benar-benar tulus, aku yakin jalan itu pasti dibukakan karena itu yang terjadi pada bisnisku saat ini gitu. Sampai hari ini pabrik aku malah kewalahan menerima order karena ordernya tiba-tiba mendublak banget beberapa kali lipat dan kapasitas produksi aku kan juga tetap segitu aja gitu. Jadi tipsnya adalah terus berjuang, jangan menyerah kepada keadaan yang sulit ini karena di saat keadaan yang sulit ini aku yakin apapun niat baik kita itu semesta pasti tidak pernah tertidur. Mau itu bilang semesta, mau Tuhan, mau Allah, apapun ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Aku yakin kalau kita niatnya tulus, pasti kita dibukakan jalan. Baik, itu dia. Ya, itu aja tipsnya. Berawal dari Baik, niat niat yang tulus dan Yes. juga tindakan yang Iya. baik, maka semesta akan membukakan semuanya. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Mira Hong telah berbagi Terima kasih. inspirasi di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas Mbak Mira. Thank you, sama-sama.